Halo guys, balik lagi di channel Trans Football. Tepat pada tahun 2018 lalu, Samuel Eto'o resmi menutup karir sebagai seorang pesepak bola profesional. Dia resmi pensiun di usia 38 tahun usai menutup lembar terakhir bersama Qatar SC. Mengumumkan kepergiannya dari dunia sepak bola sebagai pemain, Eto'o menulis pesan di media sosial dengan nada penuh kesedihan. Berakhir menuju tantangan baru. Terima kasih semua, cinta yang begitu besar. Bermain sepak bola selama kurang lebih 22 tahun, nama Eto'o tertulis dengan tinta emas di timnas Kamerun dan sejumlah besar Eropa. Seperti Real Madrid, FC Barcelona, Inter Milan, sampai Chelsea. Sejak awal karirnya, Samuel Eto'o justru sudah bisa bergabung dengan raksasa Spanyol Real Madrid. Pada 1997 silam, ia tinggal di sana selama kurang lebih 3 tahun. Namun tim utama masih belum melirik dirinya. Apalagi kala itu Real masih memiliki pemain-pemain hebat di lini depan. Karena itulah, Eto'o memilih pergi ke klub yang mau meminangnya, meski dengan status pinjaman. Dalam masa perkembangannya itu, Eto'o sempat membela klub Leganes, Espanyol, sampai Real Mallorca. Bersama Mallorca, Eto'o akhirnya menunjukkan performa jempolan. Dia menjadi andalan tim dan memaksa Real Madrid untuk melepasnya dengan status permanen. Kegemilangan Eto'o tak lepas dari peran Luis Aragonés yang disebutnya sebagai guru sejati. Eto'o mendapat banyak sekali hal penting yang pada akhirnya berhasil bersikap lebih dewasa, entah di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Tepat setelah dipermanenkan pada bursa transfer musim panas 2000, dibilang salah satu pemain yang memberi kejayaan bagi Real Mallorca. Hal itu terbukti usai Eto'o mempersembahkan trofi Copa del Rey di musim 2002 hingga 2003. Dari situ kualitas Eto'o berkembang pesat hingga membuat tim sekelas FC Barcelona berani mengeluarkan dana sebesar 24 juta euro untuk memboyongnya. Barcelona menjadi kunci sukses Eto'o selanjutnya. Bersama dengan nama Ronaldinho sampai pemain muda berbakat Lionel Messi, Eto'o sukses membuka gerbang kejayaan El Barça. Tahun 2006 dia membawa tim memenangkan trofi Liga Champions Eropa. Kemudian diulangnya pada tahun 2009. Pada tahun 2009, Eto'o bahkan berhasil mempersembahkan 6 gelar bergengsi sekaligus untuk kemudian hijrah ke Inter Milan karena sudah tidak dibutuhkan lagi oleh pelatih Barca saat itu. Pep Guardiola visi Barcelona membarter Samuel Eto'o dengan Zlatan Ibrahimovic. Pertukaran itu membawa angin segar kepada Eto'o. Jose Mourinho yang kala itu masih menjadi pelatih Inter Milan, sukses membuat Eto'o menjadi pemain legenda walaupun masa berbaktinya di tim biru hitam tidak terhitung lama. Semusim tampil bersama Javier Zanetti dan kolega, Eto'o yang jadi penyerang bersama Diego Milito sukses mempersembahkan 3 gelar fenomenal bagi Inter Milan. Torehan tersebut jelas memasukkannya ke dalam buku sejarah sepak bola dengan catatan pemain yang berhasil meraih treble winner 2 kali beruntun bersama 2 tim berbeda. 2 musim membela Inter Milan, Eto'o lalu hengkang ke klub Rusia Anzhi Mahakala. Klub kaya baru itu berani memberinya gaji besar, yakni 20 juta euro per musim. Setelah itu, Eto'o bergabung dengan Chelsea pada tahun 2013 sebelum putuskan hijrah lagi ke Everton.
Masih berlanjut transfernya, kini tertuju pada klub Sampdoria di tahun 2015. Sebelum diikuti oleh kepindahannya ke klub Turki Antalyaspor, tempat ia menghabiskan 3 tahun sebelum bergabung dengan Konyaspor dan mengakhiri perjalanan di negeri Petrodolar. Kegemilangan Samuel Eto'o tak hanya bertahan di level klub saja. Bersama timnas Kamerun, Eto'o berhasil membawa gelar pemain terbaik Afrika sebanyak 4 kali di tahun 2003, 2004, 2005, dan 2010. Lebih dari itu, tepat di tahun 2000, dia berhasil mendapat penghargaan Young African Player of the Year. Penghargaan ini tak luput dari prestasinya kala sukses membawa Kamerun menjadi jawara di benua hitam. Tak hanya itu, Eto'o juga berhasil membawa Kamerun meraih medali emas di Olimpiade 2000 yang berlangsung di Sydney, Australia. Sebagaimana kebanyakan pemain asal Afrika yang tumbuh dari lingkungan sulit, mantan pemain Inter Milan ini yang terpanggil untuk melakukan kegiatan sosial di negaranya Kamerun. Eto'o berinisiatif mendirikan Yayasan Amal Foundation Private Samuel Eto'o, di mana kegiatan dalam yayasan tersebut berupa pemberian beasiswa, bantuan medis dan juga peralatan pendidikan kepada masyarakat di berbagai benua. Apa yang telah dilakukan Eto'o adalah sebuah perjuangan luar biasa. Apalagi selama ia berkarir sebagai pesepak bola profesional pria yang telah pensiun ini sering jadi sasaran rasisme. Namun, untuk bangsa Afrika, Eto'o adalah seorang bintang, panutan, sekaligus pahlawan. 2 tahun telah berhenti dari dunia sepak bola, muncul kabar mengejutkan ketika Samuel Eto'o resmi diumumkan sebagai presiden baru sepak bola Kamerun. Dia berhasil mengalahkan pesaingannya yang tak lain dan tak bukan adalah mantan presiden pesepak bola Kamerun yang memperoleh 31 suara. Eto'o yang kini berusia 40 tahun akan mengambil alih sebuah organisasi yang telah lama dinodai oleh pertikaian, salah urus, dan tuduhan korupsi. Dia yang mendapat dukungan penuh berjanji untuk membersihkan sepak bola Kamerun dari korupsi. Kita harus membawa para pesepak bola ke pusat pengatur kebijakan sepak bola kami. Adalah peran kami untuk memastikan bahwa mereka yang memainkan olahraga ini mendapatkan penghidupan yang layak darinya. Sampai di sini dulu pada video kali ini, saya pamit undur diri dan salam olahraga.